Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Mbak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam, Pak. Malam. Bentar ya. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ini kita gabung dengan rekan-rekan dari kelas reguler ya. Karena uh, saya masih agak susah ya mobilisasinya. Oke. Ini sebelum memulai perkuliahan, saya cek kehadiran dulu ya dari rekan-rekan kelas reguler ya. Ini dari Prodi Teknologi Informasi. Iqbal, sudah hadir Iqbal? Hadir, Pak. Baik. Dari Informatika untuk yang reguler, Raihan hadir? Siapa, Pak? Raihan, Ahmad Farid, Fahrid Hadir, Pak. Hadir, Raihan. hadir saya, Pak. Baik. Abdul Rohman, Abdul Rohman Zauhari, belum hadir ya. Nathan, Hadir, Pak. baik. Dava, Dava belum hadir ya. Diazaki, Diazki, Diazki belum hadir ya. Gary, Hadir, Pak. baik. Saan, Hadir, Pak, hadir. baik. Faiz, Hadir, Pak. ya, baik. Yazid, Hadir, Pak. baik. Untuk prodi sistem informasi yang reguler ya. Al, Al-Fatah Wibisono, Al belum ya. Manda, Amanda, Amanda Mahardika, Anda belum hadir ya. Aulia, Aulia, Aulia belum hadir ya. Fani, Fania, Fania belum hadir ya. Lukman, Lukman Nur Lazuardi, belum hadir ya. Maul, Maul belum hadir. Lia, Putri Awalia, Gue punya bahan lagi ya? belum hadir ya. Widih, punya terminal, Cok. Bisa lebih. Sudo. Raihan, suaranya bocor ya, Raihan ya. Hari. Syahla, Syahla, Syahla belum hadir ya. Oke, sekarang yang kelas karyawan dari Prodi Sistem Informasi ya. Alisa, Alisa Nur Hafsah, Alisa Nur Hafsah, belum hadir ya. Andrian,
Andrian, Hadir, Pak. Andrian hadir. Angga, Angga Aditya, belum hadir ya. Cahyo, Aprilian Dwi Cahyo, belum hadir ya. Delia, Delia, Delia belum hadir ya. Dede, Dede Anton Wibowo, belum hadir. Fajar, Fajar Nur Sidik, belum hadir ya. Arya, Hadir, Pak. ya baik. Ramlan, Hadir, Pak. baik. Hikmal, Hikmal Irfansyah, Muhammad Hikmal Irfansyah, belum hadir ya. Azam, Muhammad Azam, belum hadir. Nahda, Nahda, belum hadir ya. Nurul, Hadir, Pak. baik. Dea, Hadir, Pak. baik. Widuri, Hadir, Pak. baik. Ikrom, Iya, hadir, Pak. baik. Oke, sekarang prodi informatika ya. Abdurrahman Hakim, Abdurrahman Hakim, belum hadir ya. Ali, Ali Usman, belum hadir. Edi, Ya, hadir, Pak. baik. Habibi, Habibi, belum hadir ya. Ilham, Hadir, Pak. Bisa hadir, Pak. baik. Baik. Ita, Hadir, Pak. baik. Holis, Holis, belum hadir ya. Mufid, Hadir, Pak. baik. Yoga, Hadir, Pak. baik. Romi, Romi hadir, Pak. baik. Oke. Sekarang prodi TI ya. Ahmad, Hadir, Pak. baik. Aji, Aji Sabto, belum hadir ya. Alex, Hadir, Pak. baik. Desi, Hadir, Pak. baik. Didi, Hadir, Pak. baik. Pata, Hadir, Pak. baik. Fatih, Hadir, Pak. baik. Galih, Hadir, Pak. Hadir, Pak. baik. Haba, iya baik. Hadir, Pak. Haba, Hadir, Pak. Haba hadir. iya baik. Jo, Yosafat, Jo belum hadir ya. Kusmunandi, Hadir, Pak. baik. Melki, Hadir, Pak. baik. Yahya, Hadir, Pak. Yahya, Hadir, Pak.
hadir ya. Putri, Putri hadir, Pak. Farhan baik. hadir. Farhan ya, sudah. Fauzi, Hadir, Pak. baik. Rafifah, Hadir, Pak. baik. Ria, Hadir, Pak. baik. Sofyan, Hadir, Pak. Hadir, Pak. baik. Wildani, Wildani Iyara Rahman, belum hadir ya. Widada, Hadir, Pak. baik. Derry, Dewi hadir, Pak. baik. Oke. Baik. Sebentar ya. Bentar ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu ya. Browser belum saya buka ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai debugging ya, debugging pada aplikasi mobile ya, menggunakan Flutter ya. Jadi kita akan mencoba melakukan debugging. Sebelumnya ini bagi teman-teman yang belum pernah ya. Buang. Nah, ini teman-teman bisa coba clone untuk aplikasinya ya. Ini saya buka chatnya dulu ya. Ini Muhammad Azam. Muhammad Azam di prodi apa? SI. SI. Amanda. Amanda kelas SI. Oke. Ini kita dengarkan azan sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah ini sudah saya share untuk URL-nya ya, URL Git-nya. Jadi teman-teman bisa clone ya, Git clone ya, untuk perintahnya ya. Jadi pertama-tama tentunya kalau teman-teman install Flutter kan wajib install Git ya. Jadi nanti tinggal teman-teman lakukan Git clone ya. Ini contohnya ya. Hmm. Nah ini ya, nanti tinggal teman-teman lakukan Git clone dan juga eh, nama URL-nya ya, URL-nya. Kalau misalnya teman-teman sudah berada, ini kan saya sudah ada di folder ya, jadi bisa di spasi titik ya, artinya dilakukan cloningnya langsung di foldernya itu sendiri ya. Kalau tanpa titik, berarti nanti akan membuat folder ya, folder dari si lolaku underscore mobile app ini. Kalau langsung ini bisa dipakai titik. Nanti tinggal di git clone, otomatis nanti eh, filenya sudah masuk ya. Dan ini kita coba buka di Visual Studio-nya ya. Buka. Ini. Nah ini aplikasinya saya beri nama Lolaku ya. Sebenarnya ini singkatan ya, singkatan dari eh, pengelolaan keuangan ya. Ini aplikasi contoh untuk sederhana ya, aplikasi sederhana untuk memantau atau memonitor keuangan, laporan keuangan nih dari pribadi. Jadi bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini dari aplikasinya ada beberapa file. Jadi ada modelnya, ini modelnya berupa seperti ORM ya, objek eh, objek objek relational mapping, saya agak lupa singkatan. Nah, di sini hanya berupa ya. Kayak nanti saya absen lagi yang belum, yang baru hadir ya. Nah, di sini model di sini untuk membuat suatu ORM ya. Dari sebetulnya kan dari database di sini, kalau di pemrograman mobile ini kan bisa di lokal di HP-nya sendiri atau menggunakan API ya. Kalau API pilihannya teman-teman harus mempunyai public service ya atau public server. Nah, di sini public servernya bisa menggunakan database cloud seperti Firebase dan lain-lain ya. Cuman kan biasanya ada charge-nya ya kalau sudah melebihi threshold tertentu. Jadi untuk tugas-tugasnya teman-teman bisa tanpa menggunakan database ya. Jadi seperti yang saya pernah gunakan sebelumnya eh, di aplikasi kuis, itu juga kan dia bentuknya statik ya, statik di codingannya ini juga boleh ya, diperbolehkan ya. Di sini juga saya terapkannya database-nya statik. Nah, ini tetap diperbolehkan. Atau yang sebelumnya teman-teman di materi sebelumnya kan sudah pernah menggunakan Firebase ya. Nah, itu juga bisa ya dimanfaatkan. Nah, tapi tidak harus ya, tidak harus menggunakan Firebase ya. Nah, di sini ada beberapa kelas. Nah, tentunya kenapa kita perlu bagi-bagi menjadi beberapa kelas. Tujuannya agar memudahkan pembacaan ya. Jadi, sebisa mungkin biasanya untuk best practice-nya ya, pada saat coding, best practice-nya itu dalam satu file atau satu kelas itu maksimal 200 baris ya. Jadi, makanya kita perlu bagi-bagi menjadi eh, lebih, fungsinya itu lebih detail ya. Jadi tujuannya memang untuk memudahkan nanti kalau teman-teman bekerja dalam tim ya. Jadi makanya kita bagi-bagi menjadi file-file lain ya dengan kekhususan tertentu. Tujuannya memang untuk memudahkan membaca ya. Jadi kita lakukan refactoring ya.
Nah, ini ada widgetnya di sini dibagi untuk yang menampilkan suatu chart. Nanti tampilannya di sini akan menampilkan suatu chart ya. Ini saya jalankan dulu ya untuk virtual device-nya. Jadi ada widget untuk menampilkan chart, lalu juga ada untuk menampilkan tampilan itemnya ya, itemnya. Jadi ada expenses item sama expenses list-nya. Kalau list itu untuk menampilkan uh, list-nya ya, daftar-daftarnya. Kalau item satu bagiannya. Lalu di sini ada untuk menangani step-nya ya, yang stateful-nya. Jadi untuk menangani perpindahan-perpindahan atau suatu step pada tampilannya ini stateful di expenses ya. Jadi di sini itu dari set. Jadi di sini tipenya stateful. Lalu yang lain ini sifatnya ini penambahan di ini stateful juga ya. Dan tentunya ini wajib ada kelas mainnya ya, main builder-nya untuk menjalankan aplikasi ini. Nah, ini teman-teman kalau ingin melakukan debug dan juga profiling bisa dilakukan di sini. Di mainnya ada pilihannya. Bisa diklik di sini ada run, bisa debug ataupun profil. Atau bisa dilakukan di sebelah sini. Dari sini juga bisa untuk run maupun untuk debug. Atau dari sebelah sini. Di main.dart ini ada tombol untuk stop. Nah, ini ada pilihannya ya. Jadi lagi untuk melakukan debug atau ini apa? Sebentar, ini Windows saya error ya. Family exceed. This is normally the case when the workload standard becomes is greater. Multiple becomes process. Ya, baru pertama kali ini saya dulu aja. Agak berat. Kalau teman-teman menggunakan Git ini bisa untuk memantau suatu historinya ini lebih mudah menggunakan source. Jadi teman-teman bisa download source. Soalnya kalau lewat Visual Studio Code ini agak susah ya untuk lihat history. Cuman kalau untuk melakukan commit, push dan segala macam memang lebih mudah menggunakan terminal. Jadi kalau di Source ini untuk memudahkan melihat historinya. Jadi kalau di sini sudah banyak ya komitannya ini lebih enak ya untuk history. Tentunya history ini kan eh, kalau menggunakan Git ini kan kemudahannya kita bisa melakukan push berdasarkan fitur tertentu ya. Jadi kita buat fiturnya itu menjadi suatu branch baru. Jadi nanti intinya tetap ujung-ujungnya tetap di ini. Jadi kalau nanti teman-teman sudah bekerja ini lebih enak di source ini. Juga biasanya kan kalau ada konflik dan segala macam yang bukan menaruh saya juga tidak akan melihat ya kalau menggunakan source. Dan ini juga tekniknya kalau ada berbagai macam versi fitur di sini yang makanya lebih enak untuk melakukan sorry, bisa menggunakan source ini. Jadi kita bisa namanya source tree. Ini ada suara suara saya putus. Oh, ini kayaknya laptopnya agak bermasalah ya. Suara saya terdengar atau masih putus-putus?
Halo? Oh, Dengar, gitu Pak. ya. Tadi putus-putus. Terus ya, ini saya yang ternyata. Ini berapa ya? Bentar saya cek. Tadi gara-gara Nvidia-nya nge-crash ya. Ini udah biasa. Baik, sebentar ya, teman-teman nih. Ini kayaknya komputer saya agak ngeheng ya semenjak tadi Nvidia-nya nge-crash sih. Ya, apa yang menyebabkan nge-crash ya? Coba ini saya stop dulu ya, Dockernya kayaknya berat. Udah nggak ada yang nyala gitu. Berat sekali. Nah, ini tadi source tree ya. Jadi source tree ini memudahkan teman-teman kalau untuk melakukan tracking, tracking history. Dan juga biasanya kalau branch-nya sudah banyak, kadang-kadang branch-nya itu dia tidak nyatu lagi ya ke main ya. Ada yang apa istilahnya melenceng ya. Jadi untuk nge-merge-nya juga ini lebih enak ya nanti dilihatnya. Kira-kira branch mana sih yang belum berhasil di merge ini lebih enak melihatnya ya kalau di Git ini ya. Dan biasanya kalau kalau di kelas karyawan kan sudah pada kerja semua ya. Cuman kalau di kelas reguler di sini kan mayoritas belum pada bekerja ya. Jadi Git ini kalau teman-teman memang nanti pekerjaannya inline ya, ingin inline dengan jurusan, ini pasti 99%, apalagi programmer ini ditanya ya, ditanya sudah pernah familiar dengan Git atau tidak ini. Ini 99%, 99,99% malah ya kalau jadi programmer ini pasti ditanya sudah pernah menggunakan Git atau belum. Ini makanya untuk Git ini teman-teman wajib mengetahui ya. Dan ini juga teman-teman ikut ini ya tadi capacity building ya. Ikut semuanya. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Pada Apa ikut capacity building semuanya? capacity building apa ya, Pak? Ikut Pak tadi. Yang jam 2 Oh, kampus connect, Pak. Iya, Pak, ikut, Pak. Kampus Connect ya? Kampus Connect Ikut, Pak. ikut ya. Juga menjelaskan dia ada beberapa tools yang paling bagus ya dari Pak Agung ya. Pak Agung juga kan sempat membahas ya kalau teman-teman di sini harus mau capek ya teman-teman nih. Harus mau capek, harus mau berusaha. Dan kalau memang teman-teman nggak mau ya,
mau capek, ya ya udah tiduran aja istilahnya kan Bang Warid. Dan jadi miskin gitu kan kalau bilangnya. Itu juga uh, masukan yang sangat bagus sekali dari Pak Warid. Intinya teman-teman lagi menuntut ilmu di sini ya. Jadi bisa mungkin gunakan waktu tersebut ya dengan sebaik mungkin ya. Gali atau mendalami berbagai keilmuan ya. Mendapatkan sebanyak-banyaknya ilmu ya. Tujuannya kan memang agar teman-teman bisa mendapatkan bekal nantinya di kemudian hari. Jadi kalau memang teman-teman ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau mendapatkan lebih cepat bagi teman-teman yang reguler ya, lebih cepat untuk bisa mendapatkan kerja ya tentunya harus butuh suatu usaha, butuh suatu pengorbanan. Jadi makanya di sini mumpung teman-teman lagi uh, ada waktu untuk menuntut ilmu ya, jadi pergunakan waktu itu ya. Karena kan kalau waktu sudah uh, dilalui itu kan tidak bisa atau tidak mungkin untuk dikembalikan lagi. Yang ada hanyalah suatu penyesalan ya. Jadi makanya gunakan waktu teman-teman itu uh, dengan sebaik mungkin nih. Jadi pelajari dengan betul, dengan baik ya. Karena nanti yang ada itu penyesalan. Oh, kenapa dulu saya ini yang males-malesan gitu, segala macam. Jadi gunakan waktu dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Jadi kalau ada suatu pelajaran, walaupun pelajaran tersebut kelihatannya teman-teman, ini saya kayaknya nggak cocok nih di sini ya. Ya udahlah, saya males-malesan aja pelajarinya ya. Nah itu juga jangan seperti itu ya, karena belum tentu teman-teman sekarang itu atau 1 tahun ke depan itu kan kita tidak tahu ya. Kita akan jadi apa ya. Jadi sebisa mungkin ya pelajari apa yang ada ya, yang ada diberikan oleh kampus, pelajari sebaik mungkin ya. Karena beberapa tahun ke depan teman-teman tidak tahu ya kira-kira nanti eh, akan ke arah mana gitu ya teman-teman. Jadi semakin banyak teman-teman pelajari maka akan semakin membuka peluang lebih lebih besar ya. Jadi makanya itu sangat bagus sekali petuah dari Pak Warek ya, Pak Agung. Jadi kita kembali ke materi lagi. Nah di sini kan ada perintah untuk ini ketutupan sama berubah Zoom ya sebentar ya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk lagi ke Medota. Nah, di sini ada untuk ngedebug ya, melakukan debug dan juga profiling nanti akan saya jelaskan nih. Atau bisa diakses dari sini ya, start debugging ya, untuk melakukan suatu debug. Nah, untuk bisa memasuki suatu eh, masuk ke apa istilahnya itu ke trackingnya, ini teman-teman bisa lakukan breakpoint nih. Nah, di sini kalau teman-teman hover ya mouse-nya di sebelah kiri dari suatu line number ya kalau di Visual Studio Code ya. Ini maka akan muncul titik-titik warna merah. Ini bisa teman-teman kliknya di sini. Nah, ini merupakan penanda ya suatu breakpoint. Nah, kalau yang kelas karyawan, yang programmer ini pasti sudah sangat familiar ya. Nah, ini misalnya saya ingin menampilkan suatu breakpoint-nya ketika melakukan penampilan suatu expense list ya. Atau ketika menambah item saja. Menambah item, ini saya tampilkan suatu breakpoint. Nah, ini saya coba run nih. Aplikasinya dengan lakukan debug ya. Tadi, oh, ini belum saya buka ya. Tadi, terus bentar saya run ulang ya. Tadi ternyata eh, virtual device-nya crash ya. Agak lama ya.
Oh, ternyata ada pop. Oh, nggak ada ya. Atau di kamu within 60 seconds. Kenapa ya? Ini saya stop dulu. Tadi di range-nya lewat Windows. Ya. Saya stop dulu. Ya. Ini saya start dulu. Ini semenjak videonya crash jadi ngeheng ya. Sebentar ya. Agak lama. Lama dulu deh. Waiting biasanya apa waiting? Oh, jadi default ya. Ini coba saya gunakan device yang lain dulu ya. Yang Slow 3. Sebelumnya bisa ya. Cuman kayaknya tadi Nvidia saya ada error ya. Sekarang jadi makin tidak bisa focus sih. Android emulator ini. Ini biasanya kalau Windows ya harus di restart nih obatnya. Loading state. Nah, ini bisa ya. Cuman masih waiting. Oke, sebentar ya. Ini file padahal sudah nyala ya device-nya ya. Aneh juga ini. Ini device-nya sudah nyala, cuman di sini nggak kedetek. Ini agak ajaib ini. Enaknya ya. Ini soalnya coba saya arannya pakai browser dulu saja ya. Oke, coba. Atau virtual device ini soalnya belum ada fungsi natif ya. Jadi harusnya bisa di run pakai yang browser ya.
Cuman biasanya kalau ada fungsi-fungsi natif kayak akses kamera, akses galeri segala macam, GPS ini nggak bisa ya kalau di run pakai yang browser ya. Ini saya coba run pakai browser dulu ya, ke WP juga ya. Bentar ya, teman-teman ya, agak lama ya. Ini padahal masih yang kecil ini ya, nggak terlalu banyak kelasnya. Kalau kelasnya banyak, memang lama biasanya untuk run di awal ya. Cuman ini kelasnya kecil harusnya nggak lama ya. Karena error ya. Ini laptop yang ini RAM-nya nggak terlalu besar ya, 16 GB soalnya. Harusnya saya coba pakai laptop satu lagi. Oke. Ya, harus banyak-banyak bersabar ya. Kalau pakai Windows dan RAM-nya sudah penuh ya, sudah di atas 90%, ini pasti lemot sekali ini. Soalnya kalau di Windows nggak ini ya, nggak otomatis ngekill aplikasi yang sudah tidak digunakan ya. Kalau pakai Mac atau OS X kan dia otomatis ngekill aplikasi yang tidak digunakan ya. Kalau RAM-nya sudah 90% ke atas nih. Kalau ini enggak nih, malah jadi lelet ininya ya, laptopnya ya. Kalau pakai Windows sih. Sih, masih launching ya, lama sekali ya. Nah, ini intinya. Jadi kalau teman-teman masuk ke debug di sini, maka akan muncul suatu ini ya, eh, ada variabel sama watch ya. Nah, ini kalau di watch ini teman-teman bisa melihat ya, yang sudah masuk ke memori perangkat ini, dan juga fungsi-fungsi yang sudah dieksekusi ini akan muncul di watch nih. Jadi di watch ini akan menampilkan suatu fungsi yang sudah berjalan dan juga variabel-variabelnya. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa menambahkan suatu variabel yang ingin dilihat ya. Jadi misalnya untuk ngecek suatu eh, array gitu ya, sudah masuk atau belum, atau datanya sudah berubah atau belum. Nah, ini bisa ditambahkan nih. Jadi di sini nanti bisa misalnya variabel, nah ini bisa di add to watch variable jadi bisa dimasukkan di sini. Nanti untuk tracingnya lebih enak ya teman-teman nih. Dan juga di sini untuk penampilan, cuman ini belum bisa saya tampilkan ya. Jadi kalau di tadi ada profiling ya. Nah, profiling ini dan juga debug ini bisa ditampilkan di browser ya. Jadi dibuka eh, istilahnya istilahnya apa ya? Saya agak lupa ya. Istilahnya itu harus lihat ininya sih ya, menunya ketika debug. Nah, di sini tuh ini juga nggak muncul ya karena harus di debugnya jalan dulu ya. Jadi eh, toolbarnya itu istilahnya apa ya? Toolbar ya kalau tidak salah ya. Jadi si toolbarnya itu bisa dibuka di browser ya. Jadi teman-teman kalau ingin mendebug atau mentrace ya tampilannya ya, nanti kalau di browser di toolbarnya itu bisa diperlihatkan ya.
Jadi sama kayak teman-teman coding di eh, HTML atau di JavaScript ya, pakai React ya. Jadi bisa menampilkan ya, menampilkan misalnya teman-teman, oh ini posisi marginnya belum pas nih, atau misalnya eh, posisi penempatannya ini eh, masih ada yang overlap nih. Nah, ini bisa lebih enak nih di debug pakai toolbar ya, toolbar dari dibuka di browser ya. Cuman saya agak lupa istilahnya toolbar kalau tidak salah ya. Harus lihat ininya, harus jalan dulu debuggernya. Nah, itu si toolbarnya lebih enak dilihat di browser. Jadi misalnya tampilannya nanti bisa diklik ya. Jadi si browsernya muncul misalnya. Jadi nanti di toolbarnya itu bisa memilih nanti ya, memilih si eh, tampilannya itu, si widgetnya, widget mana sih yang masih belum sesuai untuk penampilannya. Jadi selain eh, datanya yang kita bisa lakukan monitoring, juga dari tampilannya juga bisa ya, bisa dimonitoring. Ada inspektornya ya. Jadi inspektornya itu langsung berjalan bersamaan secara sinkronus ya, dari yang berjalan di browser dengan yang ada di Visual Studio Code-nya ya. Jadi lebih enak nih untuk melakukan debugging-nya. Jadi dari tampilannya bisa kita selesaikan kalau tampilannya ternyata belum sesuai, dan juga dari datanya kalau misalnya datanya itu masih belum sesuai untuk melakukan penampilannya. Tiba muncul. Oh ini tadi ya, barusan lama sekali ya munculnya. Karena memorinya penuh sekali. Nah, ini teman-teman bisa coba ya di clone dulu ya untuk projectnya. Dan silakan dipelajari dan juga dilakukan modifikasi ya. Coba lakukan, coba-coba dipelajari cara mendebug ya segala macam ya. Cuman agak lama ya laptop saya. Padahal baru eh, sore tadi saya utak-atik nggak masalah ya. Semenjak error tadi NVIDIA-nya nge-crash ya. Nanti untuk minggu berikutnya kita belajar menggunakan API ya. API-nya paling paling gampang kita pakai yang Lumen nih, Lumen dari Laravel ya. Nanti kita coba untuk instalasi Lumen dan menerapkan CRUD sederhana ya dari API ya. Kalau misalnya teman-teman mau kompleks lagi kan bisa melakukan autentikasi ya, pakai JWT dan juga OAuth ya. Cuman di sini saya hanya membuka jendela kecil lah istilahnya. Jadi teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut. Nanti di Lumen kita coba menggunakan dokumentasi API pakai Swagger ya. Dan biasanya kan pakai Postman dulu ya. Dari Postman nanti kalau ingin ditampilkan dokumentasi kan lebih enak pakai Swagger ya. Jadi kita coba nanti import ya. Import dari Postman-nya ke Swagger ya. Untuk Swagger lebih enak untuk menampilkan dokumentasi. Nah, ini aplikasinya sudah muncul ya, cuman tombol plusnya nggak muncul nih. Ini berarti eh, belum support di web nih. Oh, ketutupan. Oh, cuman lama sekali ini. Ini laptop saya memorinya penuh berarti. Oke. Nah, ini kalau sudah debugnya jalan, ini teman-teman, karena tadi ini saya sudah masuk ya, sudah diklik tambah ya.
Jadi dia masuk eh, ke watcher ini ya. Nah, ini tandanya di sini yang tadinya tombolnya untuk mouse di sini ada tombol continue ya. Nah, ini teman-teman bisa melakukan step over ya. Step over itu akan menjalankan stepnya itu satu per satu ya. Nah, kalau bedanya untuk step into ini akan masuk ya, masuk ke fungsinya. Jadi misalnya di sini teman-teman eh, ada suatu fungsi tertentu yang ingin kita telusuri lebih lanjut ya. Jadi bisa diklik ke step into ini. Nah, kalau step out ini maka fungsinya untuk keluar ya, keluar dari fungsinya, fungsinya tadi yang masuk ke step into. Misalnya. Jadi kalau untuk melanjutkan untuk eksekusi ke kode berikutnya ini teman-teman bisa melakukan yang step over ini. Step over diklik, wah ngeheng nih. Ini step over. Kalau step over diklik, maka dia akan pindah pindah ke baris berikutnya. Jadi kita step over lagi, maka dia akan pindah lagi ya. Ini cuma agak lama sekali ya saya dapatnya. Biasa. Nah, di sini ada muncul lokal dan juga global ya. Jadi kalau ada global variable di sini akan muncul ya. Di lokal juga dia akan muncul nih. Over tuh. Ini kita coba juga untuk diklik lama sekali ya. Nah, ini teman-teman bisa coba secara mandiri ya, coba-coba ya untuk melakukan debug ya dari sini sama dari performance-nya ya, profilingnya. Jadi untuk menampilkan kira-kira nanti kalau di profiling ini bisa muncul nih kecepatan fungsi yang teman-teman buat itu bisa muncul ya. Jadi kalau misalnya ada suatu fungsi yang bikin lama ini teman-teman bisa lihat ya kalau di profiling. Dan nanti kalau dilakukan untuk penampilannya itu untuk ada toolbarnya, toolbar di runnya bisa langsung di web ya, di web browser ya. Jadi untuk melakukan penampilan suatu UI-nya. Jadi UI-nya misal, oh ternyata untuk widget widget kolom di sini, misalnya ini masih kurang penampilannya masih kurang bagus nih. Ini butuh butuh paddingnya, misalnya ini kayaknya butuh paddingnya nggak segini nih. Nah ini bisa dari si debugger tadi ya, ditampilkan di browser ya. Ini cuman agak lama sekali sih tampilnya. Nah ini bisa dilakukan dari si debugger ini ya. Ini sangat membantu sekali ya untuk menyelesaikan permasalahan dari UI-nya maupun dari uh, fungsinya ya. Ini mungkin teman-teman bisa pelajari secara mandiri ya. Silakan sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini mohon maaf ya, komputer saya agak bermasalah ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ini sebelum nge-crash, saya cek kehadiran lagi ya, teman-teman nih, yang belum di absen nih. Silakan yang belum di absen siapa? Abdurrahman Zahari, Pak. Dari Informatika. dari informatika siapa? Abdul Rahman Zahari. Abdul Rahman Zohari. Oke, baik. Ada lagi? Wildani Pak dari TI. Wildani, TI. Ada lagi?
Nah, Hairunisa, Pak, dari Sistem Informasi. Sistem informasi tadi, Aprilian, Mbak. Aprilian, Pak. Nah, Hairunisa, Pak. Ada dari sistem informasi. Iya, Pak. Oke, sudah. Terus tadi siapa? Aprilian, Pak, dari SI, Pak. Filia dari SI. Sebentar ya. Apa sih kalau itu pilihannya? Dari informatika. Sama Mas Angga ya, Pak ya. Mas Angga sistem informasi absen di chat, Pak. Oke, baik. Tadi Angga dengan siapa? Angga Aditya. Aditya. Ada lagi yang lain? Delia, Pak, dari SI. Siapa? Delia Mutia. Delia Mutia. Delia Mutia. Ada lagi yang lain? Maulana Yusuf Pak dari SI. Mohon maaf, tidak terdengar. Siapa tadi? Maulana Yusuf Pak, Sistem Maulana Informasi Yusuf. Reguler. Oke. Ada lagi? Saya Pak Yaski Arta Putra Wijaya. Dari Prodi Informatika, kelas reguler. Informatika. Tadi siapa? Diaski Pak. Oh, Diaski. Oke, ada lagi? Dapat Faizuddin Aknaf Pak dari IF. Mohon maaf, kurang jelas siapa tadi? Dapat Faizuddin Aknaf. Oh, Dava. Ya, dari IF. Ada lagi? Iya, baik. Ada lagi yang lain? Sudah semua ya? Oh, ini dari chat ada 6. Maulana Yusuf. Ju. Ju. Ju itu baik. Ada pertanyaan sampai sini? Sejauh ini aman, Pak. Hmm. Delia, Langga. Oke. Untuk kehadiran
Ada lagi yang belum? Baik, sudah semua ya. Baik, kalau sudah tidak ada ditanyakan maupun sudah semua ya untuk pengecekan kehadiran, kita akhiri ya untuk perkuliahan pada malam hari ini. Bapak, Selamat beristirahat dan semua. Ya, silakan. Bapak, maaf Pak, Fanya hadir. Oh, Fanya. Oke, Ya Pak. baik. Tadi Aulia hadir kayaknya. Jadi kayaknya saya melihat Aulia yang di partisipan. Oh, tidak hadir. Sudah semua ya berarti ya? Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya. Selamat istirahat semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Warahmatullahi Wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Benar, Pak.